Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil dari makalah saya dari matkul Etika Profesi Teknologi dan Komunikasi tentang data forgery. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Fitriani dengan NIM 192011120. Untuk selanjutnya, di sini ada pembahasan yang akan kita bahas pada eh, presentasi hari ini, yaitu yang pertama itu terdapat problem statement yang bahas tentang latar belakang masalah topik yang diangkat. Yang kedua itu tentang landasan teori. Landasan teori di sini mencakup cybercrime, cyber law, dan data forgery. Yang ketiga itu analisis kasus. Di dalamnya terdapat motif, penyebab, dan penanggulangannya. Dan yang keempat penutup. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu terdapat latar belakang masalah. Di era digital, perlindungan data menjadi sangat penting karena nilainya yang tinggi bagi perusahaan, organisasi, dan individu. Ancaman seperti pencurian data, manipulasi elektronik, dan pencurian identitas semakin kompleks. Kasus nyata seperti pencurian data besar-besaran telah menunjukkan dampak buruknya, termasuk kerusakan finansial dan sosial. Meskipun regulasi seperti GDPR dan Undang-Undang Privasi Data ada, penegakannya tetap menjadi tantangan. Perlindungan data bukan hanya soal kerugian finansial, tapi juga tentang kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Pengembangan teknologi keamanan, termasuk blockchain, terus dilakukan untuk melawan manipulasi data. Yang selanjutnya itu landasan teori. Yang pertama itu terdapat cybercrime. Cybercrime pada kasus phishing meliputi pemahaman tentang kejahatan dunia maya yang melibatkan penipuan menggunakan metode phishing. Cybercrime phishing adalah jenis kejahatan cyber yang bertujuan untuk memancing individu atau institusi untuk membocorkan informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit, kode OTP, dan lainnya. Pelaku phishing sering menggunakan teknik seperti email, medsos, panggilan telepon, dan SMS untuk mengontrol atau mencuri informasi pribadi. Yang selanjutnya itu cyber law. Cyber law dapat diterapkan pada kasus phishing dengan mempertimbangkan pengaturan hukum terhadap kejahatan cyber dalam bentuk phishing berdasarkan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 35 Pasal 51 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana phishing. Untuk selanjutnya itu tentang data forgery. Data forgery adalah tindakan memalsukan atau memanipulasi data dengan tujuan menyesatkan atau menipu orang lain. Dalam konteks kejahatan cyber, data forgery dapat terjadi dalam bentuk kejahatan phishing, di mana pelaku memalsukan data untuk memperoleh informasi pribadi korban. Oke, selanjutnya memasuki analisis masalah. Dalam kejahatan phishing ini, seringkali penipuan melalui SMS dan WhatsApp dengan menggunakan file APK menjadi ancaman serius di Indonesia. Pelaku kejahatan cyber mengirim pesan yang menyamar sebagai undangan pernikahan, informasi, pengiriman, atau layanan resmi dengan mengandalkan file APK. Setelah diinstal, korban diminta izin akses yang memungkinkan pencurian data pribadi, termasuk informasi perbankan sensitif seperti OTP. Masyarakat diingatkan untuk waspada terhadap pesan yang mengandung file APK dan untuk tidak tergoda untuk menginstalnya. Penyebab
dari permasalahan tersebut, yaitu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kasus phishing di Indonesia, yaitu meliputi peningkatan penggunaan internet, kurangnya kesadaran dan edukasi tentang keamanan cyber, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi peningkatan kasus phishing, seperti krisis global dan PHK yang dapat memicu tindak kriminal. Krisis global dan pandemi COVID-19 menyebabkan serangan phishing juga semakin banyak, karena sebagian besar populasi berada di rumah, sehingga mereka lebih banyak waktu untuk terlibat pada internet. Untuk penanggulangan kasus phishing ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk melindungi individu, perusahaan, dan organisasi dari ancaman serangan ini. Ada beberapa upaya yang sering digunakan untuk melawan kasus phishing ini. Adalah yang pertama itu pendidikan dan kesadaran. Hal ini sangat dibutuhkan karena untuk dapat menghindari kasus phishing, kita harus mengetahui tentang literasi, apa itu tentang phishing, dan memiliki kesadaran agar tidak tergoda oleh berita-berita yang ditawarkan oleh oknum pada kasus phishing ini. Yang selanjutnya itu periksa URL. Ini sangat penting juga karena banyak kasus phishing yang menggunakan URL dengan dalih seperti APK dan lain sebagainya. Kemudian eh, masyarakat dapat menginstal anti-phishing toolbar untuk dapat mempermudah atau mengantisipasi terdampaknya kasus phishing tersebut. Kemudian yang selanjutnya periksa keamanan situs. Dan yang terakhir yaitu jangan memberikan informasi pribadi karena dalam kasus phishing seringkali ketika kita mengklik atau mendapatkan email atau memiliki sebuah link, mereka akan otomatis mengetahui data pribadi kita. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.